Om Swastiastu, kami dari kelompok 6, kelas A1, kali ini akan membahas tentang superstruktur. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 6. Saya sendiri, IKD Aditya Dilaksana, NIM 011. Superstruktur merupakan konstruksi dalam bangunan yang terletak pada bagian paling atas bangunan, di mana bagian ini biasanya dianggap sebagai kepala dari suatu bangunan. Fungsi dari superstruktur adalah sebagai penopang dari atap bangunan yang berfungsi sebagai pelindung dari pengguna bangunan. Berikut adalah bagian-bagian dari superstruktur. Yang pertama yaitu ring balok. Ring balok adalah struktur yang terletak pada bagian atas dinding dan menjadi tumpuan dari rangka atap. Selain itu, ring balok berfungsi juga untuk mengikat dinding satu dengan yang lainnya. Letak dari ring balok yang biasanya digunakan di Indonesia yaitu 3-3,5 meter, sedangkan di luar negeri yaitu 3,5 sampai 4,5 meter. Selanjutnya yaitu teknik pemasangan ring balok. Ring balok terletak di bagian atas setelah pemasangan dinding batu bata. Sebelum pemasangan dinding batu bata selesai, kita dapat menyiapkan tulangan. Letakkan ring balok harus tepat karena fungsi dari ring balok sangat penting sebagai tumpuan atap. Pemasangan ring balok harus teliti sebelum melakukan pengecoran. Untuk bangunan rumah tinggal biasanya digunakan yaitu 15/20 yang artinya lebar 15 cm dan tingginya 20 cm. Selanjutnya ada konstruksi atap. Konstruksi atap adalah bagian paling atas dalam suatu bangunan. Konstruksi atap tergantung pada luas ruang yang harus dilindungi, bentuk dan konstruksi yang dipilih, dan lapisan penutupnya. Fungsi dari konstruksi atap yaitu sebagai penopang tekanan atap dan menyalurkan tekanan bangunan ke struktur lainnya yang ada di bawah. Berikut adalah jenis-jenis konstruksi atap. Yang pertama yaitu ada baja ringan. Atap baja ringan yang sering digunakan pada rumah-rumah karena kualitasnya yang sangat bagus. Berikut adalah kelebihan dari konstruksi atap baja ringan. Yang pertama, tahan terhadap karat, rayap, dan perubahan cuaca dan kelembaban. Kedua, bisa dipakai dengan genteng metal maupun keramik atau beton yang berat. Yang ketiga, terdapat banyak pilihan jenis kuda-kuda. Yang keempat, memiliki bentang yang lebih panjang. Kekurangan dari konstruksi baja ringan yaitu 1. Memerlukan perhitungan yang lebih teliti. Yang kedua, kurang terlihat estetik ketika diekspos. Yang kedua ada konstruksi kayu. Konstruksi kayu merupakan konstruksi yang paling awal digunakan dan paling populer. Berikut adalah kelebihan dari konstruksi kayu, yaitu 1. Pengerjaan lebih mudah. Yang kedua, fleksibel dalam pembuatan. Ketiga, memunculkan suasana estetik bila diekspos. Kekurangan dari konstruksi kayu yaitu mudah terbakar, mudah dimakan rayap, dan dapat mengembang dan menyusut. Selanjutnya ada konstruksi beton. Konstruksi beton banyak dipilih sebagai bahan konstruksi bangunan bertingkat tinggi karena semakin besar jarak antar tiang atau kolom sebuah struktur bangunan, semakin besar pula ukuran balok yang diperlukan untuk menopang struktur tersebut. Berikut adalah kelebihan dari konstruksi beton, yaitu material yang tahan api, angin, dan benturan. Daya tahan beton terhadap temperatur cukup tinggi, memiliki ketahanan terhadap beban gempa. Kekurangan dari konstruksi beton yaitu gampang retak karena tidak dapat menahan style tarik. Yang kedua, tahap pembuatan memerlukan step yang lebih rumit. Selanjutnya, ada konstruksi bambu. Konstruksi bambu pada dasarnya digunakan rumah-rumah zaman dulu karena bahan yang mudah didapat. Kelebihan dari konstruksi bambu yaitu material mudah dicari, memiliki elastisitas yang tinggi, sangat estetik jika diekspos, tidak memerlukan sambungan khusus. Kekurangan dari konstruksi bambu yaitu mudah terbakar, pemilihan dan perawatan yang rumit. Selanjutnya, bagian-bagian konstruksi atap. Yang pertama ada kuda-kuda. Kuda-kuda merupakan penopang yang menyalurkan gaya tekan. Fungsi dari kuda-kuda adalah menopang semua tekanan yang ada pada rangka atap dan langsung menyalurkan ke struktur bangunan yang ada di bawah rangka atap. Yang kedua ada nok. Nok adalah struktur yang mengikat kuda-kuda satu dengan yang lainnya. Posisi yang memanjang dan sesuai dengan panjang rangka atap yang dibangun. Biasanya balok nok ini memiliki ukuran kayu 8/12, 6/12, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada jurai. Jurai adalah sambungan antar bidang atap satu dengan yang lainnya. Namun jika rumah atau bangunan hanya lantai satu, biasanya hanya menggunakan satu bidang atap atau hanya menggunakan hubungan atau nok. Selanjutnya ada gording. Gording adalah struktur tempat tumpuan dari struktur rangka atap lainnya seperti reng, usuk, dan penutup atap. Gording
ini biasanya menggunakan kayu berukuran 8/12, 6/12, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada usuk. Usuk adalah struktur atap yang menjadi tumpuan dari struktur rangka atap yang ada di atasnya dan menyalurkan tekanan ke struktur atap lainnya. Selanjutnya ada reng. Reng adalah struktur rangka atap yang letak posisinya tepat di bawah penutup atap dan menyalurkan tekanan penutup atap ke struktur lain di bawahnya. Reng biasanya menggunakan kayu berukuran 2/4, 4/6, dan lain sebagainya. Berikut adalah inovasi ring balok, yaitu balok latei. Balok latei yang dibuat persis menempel di atas pintu dan jendela. Balok latei disebut juga lintel. Tujuannya yakni untuk menghindarkan kusen agar tidak menerima beban bangunan secara langsung. Bahan pembuatan untuk balok latei terdiri dari dua jenis bahan, yaitu bata roleg, yaitu batu bata yang dipasang berdiri agar kuat dipasang lebih dari 30 cm dari ukuran kusen jendela dan pintu. Yang kedua ada besi beton, yaitu digunakan sebagai tulangan utama. Balok latei adalah besi beton 8 mm. Material pembuatan balok latei yaitu semen, pasir, besi, beton, dan air. Selanjutnya, ring balok konstruksi kayu glue lem. Istilah glue lem adalah istilah kayu yang dilaminasi dengan lem. Glue lem dibuat dengan banyak lapisan kayu-kayu solid yang diikat bersama dengan pengerat perekat berkekuatan tinggi untuk membentuk unit struktural tunggal. Glue lem juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti balok lurus, termasuk ambang, purlins, balok ridge, dan balok lantai. Yang kedua kolom, ketiga gulungan, keempat lengkungan terikat, yang kelima balok melengkung. Selanjutnya ada inovasi rangka atap. Atap space frame. Space frame adalah suatu sistem konstruksi rangka ruang dengan menggunakan sistem sambungan antar batang. Batang-batang tersebut disambung menggunakan bola baja atau ball joint. Sistem sambungan space frame akan membentuk segitiga dengan join-join bola baja. Jenis struktur space frame. Modul space frame yaitu rangkaian dari pipa atau batang dan nut yang dirangkai menjadi satu. Modul yang dirangkai sehingga membuat bidang yang digunakan sebagai atap atau selubung bangunan. Berikutnya ada prismatic folded structure. Prismatic folded structure adalah rangkaian plat datar atau plat yang cenderung ke arah yang berbeda dan bergabung di sepanjang tepi memanjang. Dengan cara ini, sistem struktural mampu membawa beban tanpa perlu balok pendukung tambahan di sepanjang sisi yang sama. Berikutnya, ada inovasi rangka atap, yaitu atap lengkung. Rangka atap lengkung merupakan konstruksi atap yang berfungsi sebagai penutup bangunan dan memiliki jarak gelombang yang tegas dan lebar, serta mempunyai tampilan menarik. Kelebihan menggunakan rangka atap lengkung adalah biaya pembuatan yang lebih mudah daripada rangka atap biasanya. Selain itu, penggunaan rangka atap lengkung akan lebih menonjolkan sisi arsitektur dari sebuah bangunan dan menambah nilai estetik bangunan tersebut. Bahan dasar rangka atap lengkung yaitu baja. Alasan utama penggunaan rangka atap dari baja adalah kekuatannya. Yang kedua ada aluminium. Bahan aluminium memiliki keunggulan kelenturan yang melebihi bahan dari baja, sehingga dapat dibuat melengkung dengan sudut yang tajam. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.